Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi. Hari ini kita sedang membahas tentang tema mengapa waktu sholat sangat pendek. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut nih ya Ustaz Syam. Jangan ngambek gitu dong. Pertanyaannya nih biar jelas dulu. Iya kan? Gitu. Ini kan ada pertanyaan nih ya. Yang dari dulu mungkin banyak orang mengganjal itu kenapa waktu sholat maghrib itu sangat pendek. Dan apakah benar menyegerakan sholat maghrib itu sunnah? Ya kalau sunnah nanti bisa ditunda dong Ustadz kalau sunnah. Jadi ketawa lagi. Tolong menjelaskannya jangan ngambek. Ya penjelasannya. Tapi guruku Abis Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selama ia tidak menunda-nunda pelaksanaan sholat maghribnya hingga munculnya bintang-bintang." Maka subhanallah hadis riwayat ini yakni berstatuskan hadis hasan. Bahwasanya Nabi SAW menjamin kebaikan bagi orang-orang yang menjaga utamanya sholat maghribnya. Wabil khusus yakni ada beberapa waktu sholat maghrib. Ada yang disebut dengan waktu fadilah, waktu yang paling utama. Ada waktu jawaz, waktu boleh dilakukan yakni sampai berakhirnya waktu maghrib itu sendiri. Kemudian ada namanya waktu uzur. Apa itu waktu uzur? Tidak dilaksanakan di waktu maghrib, tapi dilaksanakan di waktu isya. Siapa itu? Orang yang melaksanakan safar sehingga mereka jamak ta'khir dilaksanakan di waktu ta'khir tadi, di waktu isya. Maka subhanallah kalau dikatakan kenapa harus disegerakan? Karena memang sangat singkat waktu maghrib itu. Ada dua riwayat menunjukkan waktu maghrib. Waktu maghrib itu hanya sebatas untuk bersuci, tohara, kemudian dia bersiap-siap, kemudian dia azan, iqamah, salat maghrib dan salat sunnah 2 rakaat. Jadi 5 rakaat ini adalah ukuran waktu maghrib itu sendiri. Setelahnya sudah tidak ada lagi. Nah itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua mengatakan waktu maghrib itu hingga merahnya langit itu udah hilang. Akhirnya udah tenggelam banget matahari hingga merahnya langit sudah menghilang, maka habislah waktu maghrib tadi. Maka sangat singkat sekali waktu maghrib ini sehingga sangat dijaga oleh Nabi SAW dan juga kepada umatnya. Lalu dikatakan kalau sunnah ya udah boleh dong, kan ini sunnah doang gitu. Sunnah aja nggak wajib. Sunnah di sini bukan berarti kita meninggalkannya. Orang yang mendapatkan sunnah mendapatkan keutamaan. Orang yang meninggalkan sunnah apakah tidak apa-apa? Bukan tidak mengapa. Tapi sangatlah rugi. Dan bisa jadi menjadi orang yang meremehkannya. Kapan kita meremehkan sunnah? Kapan kita meremehkan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka berbahaya. Ada orang tidak sholat maghrib, ditanya kenapa enggak sholat maghrib? Aduh lagi males nih. Nah, maka dia fasik, dia berdosa. Tapi ada orang ditanyakan kenapa enggak sholat maghrib? Kayaknya sholat maghrib itu ndak wajib deh. Wah ini lebih parah daripada yang malas tadi. Kalau dia mengatakan tidak wajib maka dia terhitungnya sudah kafir. Ya kenapa? Karena dia meremehkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan sunnah. Walaupun sunnah kita tetap melaksanakannya. Kenapa? Karena sesuatu yang disyariatkan oleh baginda Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena waktu sholat maghrib ini yang sangat singkat. Nah pertanyaan kedua, ada biasanya orang berbeda pendapat tentang sholat sunnah sebelum maghrib. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi mengingatkan sallu rakaatain, salatlah 2 rakaat qablal maghrib. Pertama Nabi bilang. Kemudian Nabi ulangi lagi, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian Nabi ulangi lagi, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, sahabat pada nengok kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi mengatakan, liman sya'ah, bagi siapapun yang menghendakinya. Jadi ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Namun ada beberapa juga pendapat yang mengatakan tidak, karena maghrib ini hanya 1 waktu, maghrib ini harus disegerakan, maka tidak sempat lagi untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Namun kami lebih condong kepada pendapat bahwasanya sholat maghrib itu adalah sampai hilangnya merahnya di langit tadi, sehingga sudah muncul bintang-bintang, sudah benar-benar gelap, akhirnya dia masuklah waktu sholat isya, sehingga berakhirlah waktu sholat maghrib, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk menunda-nunda sholat maghrib tadi. Semoga kita menjadi orang yang menjaga sholat kita, insya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Jadi maksudnya biar kita persamaan persepsi dulu nih ya. Sholat maghrib itu wajib. Wajib. Maksudnya sunnahnya di awal waktu lebih bagus kalau digunakan di awal waktu sholatnya. Namanya gitu. waktu fadhilah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Gak usah pakai ngambek. Ada konsepnya nggak tadi? Ada. Apa itu? Akhir waktu maghrib adalah? Kapan?
waktunya azan Isya. Betul, apalagi kita mudah banget sekarang. Iya paling gampang zaman sekarang itu. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Kalau tadi udah bahas maghrib, ya sekarang kita lanjut lagi kita bahas Isya nih. Waktunya berakhir sholat Isya. Nah ini ada banyak-banyak pendapat nih. Ada yang bilang katanya sebelum sholat tahajud atau sebelum waktu masuk tahajud. Ada yang bilang sebelum azan subuh kalau lupa masih boleh kok sholat Isya gitu. Nah ini pertanyaannya nih, bener gak sih hukumnya makruh kalau kita tidur sebelum sholat Isya? Nah ini bagaimana Bib penjelasannya mau izin? Tafadhol. Afwan Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Soalnya udah ngantuk Bib. Ya akhir. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahwasanya kita harus mengerti ini ilmu yang luar biasa. Masuknya waktu sholat Isya adalah ketika hilangnya syafaq, yakni mega kemerah-merahan. Jadi kalau udah hilangnya mega kemerah-merahan yang kuning-kuning tadi itu udah hilang lenyap, maka masuklah waktu Isya. Waktu akhir sholat Isya inilah yang menjadikan perdebatan para ulama. Terjadilah khilafiyah. Menurut ulama Syafi'iyah, akhir waktunya adalah sampai sepertiga malam awal. Wa shalla bil isya illa sulusil lail. Lalu beliau sholat Isya Rasulullah SAW hingga sepertiga malam. Ya kan? Maknanya adalah sepertiga malam awal. Dan di dalam kitab bahwasanya Imam Nawawi dalam Majmu' menjelaskan sholat Isya berakhir hingga pertengahan malam. Jadi Imam Nawawi menjelaskan boleh sampai pertengahan malam. Karena apa? Ada hadis riwayat dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW wa waktu salatil isya ila nisfil lail, bahwasanya masuk waktu Isya yakni boleh sholat sampai pertengahan malam. Nah ditanya jam berapa sih pertengahan malam itu? Nah perhitungannya adalah kalau misalkan maghribnya jam 6, subuhnya jam 5, bagi 2 tengah-tengahnya berapa tuh? Nah hitungannya itu adalah dikatakan setengahnya, setengah 12. Jadi setengah 12 akhir menurut daripada penjelasan dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Menurut Imam Hanafi, ini Hanafi berbeda lagi. Waktu sholat Isya sampai masuknya Fajar Shadiq. Nah menurut Imam Hanafi sampai Fajar Shadiq. Ada Fajar Kazab, ada Fajar Shadiq. Kalau Kazab ini yang begadang biasanya tahu tuh. Tiba-tiba terang. 25 menit kemudian hilang terangnya. Ini itu Kazab. Kalau Shadiq adalah terang, wah udah masuk Fajar, sholat subuh. Nah Imam Malik waktu sholat Isya sampai pertengahan malam dan apabila dikerjakan dekat waktu subuh diperbolehkan tapi makruh. Nah kan diperbolehkan tapi makruh hukumnya. Imam Hambali dan Imam Syafi'i sepakat. Jadi Imam Hambali dan Imam Syafi'i sepakat apabila kondisinya sehat walafiat dan dia harus sholat di awal waktu ikhtiari. Kalau kondisinya sehat, tapi kalau misalkan dia kondisinya tidak sehat, ada uzur ya kan, maka karena dia daruri boleh di waktu jawaz, yakni batas toleransinya waktunya akhir. Tapi itu sebabnya karena dia nggak sehat, mungkin badannya nggak enak, badannya sakit, berat buat bangun, kepalanya berat, ada misalkan vertigonya, kalau bangun keliangan, mau jatuh dan lain sebagainya. Maka itulah yang diperbolehkan karena daruri. Bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat Isya. Jadi kalau ada orang belum sholat Isya, dia tidur, dibenci sama Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah nggak suka orang banyak ngobrol, ngomong, mondar-mandir ke sana ke sini, tapi nggak sholat Isya. Dia ngobrol aja sholat Isya nanti. Ini nggak suka. Obrolan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, dan dia meninggalkan sholat Isyanya, dia tunggu pada waktu sampai malam. Ini adalah yang tidak disukai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Badan kita sehat, badan kita masih bagus, sholat disegerakan. Kita nggak tahu umur kita sampai malam atau enggak. Umur kita sampai pagi belum tentu tahu. Nah inilah yang harus disegerakan, sholat disegerakan, bismillah. Masya Allah. Jadi masalahnya sebenarnya sholat disegerakan itu karena yang namanya maut itu nggak nanya dulu, udah sholat apa belum? Enggak. Langsung dicabut aja kelar. Kalau belum sholat jadi utang itu konyol urusannya. Terima kasih banyak Bib atas penjelasannya. Masya Allah jazakallah khairan kasiran. Kita jelas nih masalah bicara masalah waktu sholat tadi. Nah sekarang kita mau coba membacakan pertanyaan-pertanyaan dulu yang masuk yang ada di sosial media Islam itu indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke langsung aja kita bacakan. Yang pertama dari Instagram dari @aldialf_. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustazah, saya ingin menanyakan sesuatu. Kalau kita ketiduran sebelum waktu sholat asar, terus kebangun pas udah mendekati waktu maghrib,
Terus kita langsung bergegas mengambil air wudhu lalu sholat. Nah sementara kita lagi sholat itu tiba-tiba udah bunyi tanda waktu maghrib. Apakah sholat kita sah, bisa dilanjutin atau dibatalin aja Ustadz? Nah ini mau izin penjelasannya dari guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz Maulana. Iya. Panjang pendek? Panjang. Oh ya udah kalau gitu tausiah. Iya. Ini kebalik sih. Mana? Enggak Ini ada bisa. garisnya di depan. Ini juga garisnya. Ah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Islam Tindai yang mengangkat tema ini. Karena ini adalah bentuk bagaimana kita memperhatikan waktu sholat. Ternyata Islam itu sudah mengatur yang luar biasa. Masya Allah tabarakallah, waktu saya ke Malaysia. Ternyata waktu asarnya itu hampir 4:30. Waduh. Padahal saya tiba mendarat di Kuala Lumpur. Langsung saya salat asar. Setelah salat asar baru azan. 4:30. Lah. Telat. Gak usah di Malaysia jauh-jauh, di Aceh juga gitu. Oh iya bagus. Iya. Saya buka puasa di Aceh. Jam 7. Ya Allah, lama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hal mengenai waktu salat bentuk perhatian. Saya salut kepada yang nanya karena sangat memperhatikan salatnya. Ternyata bablas tidurnya. Hampir habis waktu asar. Maka salatnya orang yang ketiduran ketika dia terbangun. Salatnya orang yang lupa ketika dia ingat. Salatnya orang dalam arti ini yang ketiduran ini, maka langsung saja. Lalu pertanyaannya, gimana nih Ustaz? Sudah mentara salat tiba-tiba azan maghrib. Lanjutkan saja salatnya. Menyikapi salat di akhir waktu hingga masuk waktu salat berikutnya lebih utama sebenarnya kalau kita salat di awal waktu. Makanya tidurnya dijagain. Kalau perlu ada yang jagain kita. Kalau perlu ada alarmnya supaya kita tidak telat. Kemudian alhamdulillah ini bersyukurnya kita karena hidupnya di zaman teknologi. Di zaman yang luar biasa era globalisasi apa? Era globalisasi. Oh, era globalisasi. Sebab kalau kita masih ada waktu lalu telat lakukan aja. Cuman buru-burunya lama tiba-tiba bergerak. Ya Allah sudah azan maghrib. Maka yang dilakukan adalah mengqadha salat asarnya. Salat maghribnya duluan. Kemudian salat asar yang tadi kita qadha. Mohon maaf tanpa menggurui. Maka di awal waktu sebenarnya orang yang salat di awal waktu sebenarnya sudah mencuri rahmat Allah. Siapa yang salat dalam artian rahmat ridhanya Allah. Di pertengahan waktu maka dia sampai akhirnya waktu maka dia sebenarnya meraih ampunan. Diampuni oleh Allah. Masih diberikan kesempatan. Jadi jawabannya tidak ada kata tidak untuk melaksanakan salat. Habis waktu ada kada? Tidak bisa sholat, lakukan sholat dengan semampu sesuai kebutuhan, sesuai tubuhmu. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Dan ketika kita sholat, nggak usah buru-buru, nggak usah buru-buru. Maka disinilah letaknya bagaimana menikmati sholat. Kalau tadi Mas Fadli berkata, jadikan sholat sebagai kebutuhan. Kalau kita naikkan lagi, jadi yang satu jadikan sholat sebagai kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan sholat sebagai kebutuhan. Itu naik level yang kedua. Dia merasa butuh. Dia merasa butuh, bukan lagi wajib, tapi di atas dia butuh. Tapi alangkah hebatnya jika kita menikmati salat. Bagaimana cara menikmati salat? Salat di awal waktu. Salat sunat sebelum salat fardu. Setelah masuk waktu salat. Masya Allah. Tapi bagus juga sih emang kalau kita jalanin ya salat sunnah sebelum salat wajib. Iya. Itu bikin salat wajib kita tuh lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Yang paling tepat itu kalau kita salat berjamaah di masjid. Masya Allah. Terima kasih Paling banyak enak Ustaz gitu. Maulana atas Iya. penjelasannya. Saya hampir lupa takut ini mumpung inget nih. Bib, maaf Bib. Ini ada yang nitip amplop sama saya nih. Saya udah hitung-hitung kayaknya cukup. Dia kayaknya mau bayar apa? Bayar fidyah kayaknya. Ini amplop apaan? Bayar fidyah kayaknya. Vidya. Nih, bikin Vidya apaan? Nggak tahu dia lagi cuma gitu doang bayar fidyah titip aja sama Habib. Videonya sih. Vidya apaan dulu? Vidya apaan? Biar jelas. Nggak tahu juga nih. Fidyah puasa apa? Kalau fidyah? vidya sholat itu 1000 kali pergi haji, satu pahala sholat nggak bisa tutup. Mau bayar ente. Jangan marah-marah sama saya dong. Ini kan orang titipan orang doang, Bib. Ini kan saya jalanin amanah. Masih muda sholat kerjain, bismillah. Ih, jangan ke saya ngomel. Dia salatnya itu masih hidup atau udah meninggal nih? Masih hidup. Gak bisa lah. Gimana sih kepada marah-marah sama saya? Ya udah deh jamaah, jangan marah-marah sama saya. Yang nitip tuh, dimarahin tuh. Saya yang kena. Yang di rumah jangan kemana-mana. Nanti kita akan mendengarkan penjelasannya setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Vidya itu istrinya Mas Arif kan? Iya, tapi isinya lumayan.